Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Indri Purwanti dari mahasiswa LPTK Universitas Siliwangi Tasikmalaya, kategori 1 angkatan 2. Saat ini saya sedang mengajar di SDN Gunung Simping 02 yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 50 Gunung Simping, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Pada hari ini saya sedang melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran IPAS kelas 4 dengan materi Aku dan Kebutuhanku. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran kedepannya yang saya lakukan lebih baik lagi. Berikut video saya. Siap, gerak. Ya, disiapkan. Lancang depan. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, Alita. Silakan balik kelas. Atifah. Sehat. Ya, Arsil. Udah sarapan belum? Sudah. Selamat pagi anak-anak. Ya, kelas 4 memang hebat, ya kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh Mas Rian. Silakan Mas Rian. Di tempat duduk, siap, gerak. Sikap berdoa, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian sudah memimpin berdoa. Ya, coba sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Supaya apa? Supaya rasa nasionalisme kita itu tumbuh, ya. Silakan kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara.
siapa yang hari ini? Ada nggak teman kalian yang tidak hadir? Terus Safira, Lareta. Kenapa mereka? Sakit ya. Betul, ini lagi musim penyakit. Maka kita doakan yang sakit supaya cepat sembuh dan kalian jaga kesehatan. Ya. Pada hari ini kalian akan minggu yang lalu kalian itu sudah belajar tentang apa ya? Masih ingat nggak? Ya, tentang kearifan lokal. Betul. Siapa lagi? Iqbal. Kebutuhan dan keinginan itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Yang minggu lalu, Mas Rian. Budaya Indonesia. Mbak Naomi. Siti. Enggak tahu. Kemarin lupa ya. Keberagaman budaya Indonesia. Betul. Ya. Dipelajari lagi supaya kalian tidak lupa ya. Karena hari ini nanti kita akan belajar. Materi kita hari ini adalah bab 7. Topik yang pertama, aku dan kebutuhanku. Ya. Nah, pada topik ini, ya, kenapa kalian harus belajar tentang aku dan kebutuhanku? Kira kebutuhan itu apa ya? Ada yang tahu? Mas Aliden, sesuatu ya, yang keras suaranya, sesuatu yang harus dibeli. Apa yang kalian butuhkan dalam hidup? Pakaian, betul ya. Nah, bagaimana cara kalian mendapatkan sesuatu yang kalian butuhkan itu? Berusaha, bekerja keras, betul. Ada lagi? Bekerja untuk mencari apa ya? Nafkah, uang, betul. Nah, uang itu nanti akan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sesuatu. Ya. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Kelangsungan hidup manusia. Karena kalau ada manusia yang lahir tidak dipenuhi kebutuhannya, nggak makan, nggak minum, sehari kuat, 2 hari kuat. Nah, kalau sampai sebulan, akhirnya nggak kuat, lemes, sakit, dan meninggal dunia. Berarti kan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Tentang kebutuhan itu ada 3 tujuan. Ya, yang pertama, tujuan yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi kebutuhan menurut kepentingannya. Ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Terus yang kedua, supaya kalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kenapa harus bisa membedakan? Karena kalau sudah bisa membedakan, maka kalian bisa mengutamakan mana ini. Ya, punya uang 1000, punya keinginan beli cepet. Ya, terus tapi perutnya lapar, uang 1000 aja. Kalau beli cepet nanti kelaparan. Jadi mana yang harus didahulukan? Nah, kalau sudah bisa mengetahui antara kebutuhan dan keinginan, maka kalian bisa membuat tujuan yang ketiga, yaitu skala prioritas. Jadi kamu nanti dalam hidup kalian kan nggak mungkin pokoknya yang mungkin, tapi apa ya, terbatas. Namanya sumber untuk memenuhi kebutuhan itu kan terbatas. Nah, kalian harus memenuhi kebutuhan yang banyak. Kalian harus pintar memilah-milah kebutuhan mana yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita sedang senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas fase B kelas 4 bab 7. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita? Topik A, aku dan kebutuhan.
sebagai kebutuhan dan apabila kebutuhan keinginan manusia, yuk kita simak penjelasan berikut. Perhatikan gambar berikutnya. Baru terlihat tulisan karena dia bukan seragam. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu ketika kalian merasa apa? Kira-kira apa yang kalian butuhkan? Ya, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Mari kita mencari tahu dengan mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Buatlah tabel seperti contoh berikut. Kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena dapat mengambil kelangsungan hidup apabila tidak dipenuhi. Sedangkan kegiatan penting dan mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang rendah, tapi harus segera dipenuhi karena akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Kegiatan penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang tinggi, tetapi tidak harus dipenuhi karena apabila dipenuhi akan mendukung kelangsungan hidup. Dan kegiatan tidak penting dan tidak mendesak adalah jenis kebutuhan dengan tingkat kepentingan yang sangat rendah karena tidak mengganggu kelangsungan hidup sama sekali. Manusia memiliki kebutuhan karena hakikatnya manusia serba kekurangan. Kebutuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Tentu saja kebutuhan kita tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Penentu apakah kebutuhan itu utama atau tidak adalah tingkat kepentingan yang mendesak atau tidaknya. Kita tidak bisa memaksakan kebutuhan orang lain karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu, mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Ya, jawabannya adalah kebutuhan dong. Berikut adalah kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan paling berdasar dan harus dipenuhi oleh manusia, seperti makanan, rumah, pakaian. Ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi, seperti komputer, handphone, televisi. Kemudian ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah, seperti mobil, berlian. Kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya karena akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer, namun untuk orang lain bisa jadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan atau hanya sekedar keinginan. Membuat daftar prioritas dapat membantu kita menentukan banyak hal, mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. RKPB supaya kalian kerjakan yang kelompok, silakan didiskusikan, diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai langsung present.
dari presentasi kelompok kuning. Kelompok kuning. Ya, silakan. Yang keras suaranya biar terdengar, temannya dengar. Ya, boleh masuk tutupan. Ya. Yang keras, Mbak. Ya, hari Senin. Yang terakhir, semuanya dengar, nanti kita ganti. Teman-teman, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sini ada yang menanggapi dari kelompoknya kelompok kuning? Ada ya? Oh sudah bagus jawabannya, nggak ada yang salah katanya. Kita beri aplaus kepada kelompok kuning. Ya, silakan ya, betul semua ya tadi dari pengelompokan gambar dalam berbagai kebutuhan sudah betul semua. Kemudian membuat daftar skala prioritas sudah. Senin 4 Desember 2023. Nama kelompok Neymar, Alisa, Naomi, Naila, Sydney. Hasil diskusi 1. Kebutuhan primer, sekunder, tersier. 2. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi. 3. Keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi dan hanya untuk mendukung kelangsungan hidup. 4. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling dasar dan harus dipenuhi manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dipenuhi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer: minuman, buah, makanan. Contoh kebutuhan sekunder: sampah, motor, Ada yang kurang? Mungkin nggak ada ya. Skala prioritasnya sudah pas, betul. Ya, berarti kita beri aplaus kepada kelompoknya Mas Arya. Sudah, sudah karena yang lain nanti silakan baru lagi.
Bagus. Ditingkatkan lagi. Aplaus untuk kelompok hijau. Ya, kelompok yang terakhir silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, koreksi sebentar tadi dari jawaban kelompok Khalifah dan kawan-kawan, ya, kelompok merah, ya. Daftar skala prioritasnya itu jajan seminggu 10.000. Ya, cukup nggak kira-kira? Ya, terus tempat pensilnya 25.000. 20.000. Banyak tempat pensilnya daripada jajannya, ya. Nah, itu ya dikoreksi lagi, ya. Dari yang lain ada koreksi selain dari guru tadi, ya. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok merah. Ya, silakan Mbak. Saya keempat kelompok sudah maju semua. Alhamdulillah. Sebagian besar sudah paham ya, berarti ya kalian sudah paham bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai aku dan kebutuhanku itu kalian sudah bisa mengelompokkan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Mana yang harus didahulukan? Primer, ya, karena sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Contoh kebutuhan primer: makanan, minuman, terus pakaian, sandang, berarti ya, pakaian dan rumah, betul, ya. Pangan, sandang, papan, itu yang primer, ya. Apa tadi? Pangan, sandang, papan. Nah, kalian juga sudah mengetahui tentang kebutuhan dan keinginan. Mana yang harus kamu dahulukan? Dan yang ketiga, kalian sudah pintar membuat daftar skala prioritas. Terutama ini yang cowok-cowok juga penting, tapi yang lebih penting lagi cewek-cewek, yang perempuan, karena nanti jadi ibu rumah tangga harus pintar masak, pintar mengelola uang, ya. Punya uang berapa sebulan harus cukup gitu, ya. Jangan sampai berhutang, ya. Nah, itulah gunanya kalian belajar hari ini. Kalian bisa membuat daftar skala prioritas, itu sangat penting untuk hidup kalian kelak, ya. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian akan pelajaran hari ini, akan Ibu bagikan soal evaluasi untuk masing-masing anak. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri individu, ya. Tidak boleh saling mencon. Ya, soalnya ini kamu sudah bisa belum sih, ya? Sudah paham belum dengan pelajaran
Rian sudah paham atau belum? Ya, Pak. Ya, yang sudah menerima langsung dikerjakan, jangan lupa diberi nama. Mas? Ya, jangan lupa diberi nama masing-masing. Tidak boleh tengah-tengah sana sini, dikerjakan sendiri. Ayo, berkalikan. Ya, selesai dikumpulkan satu kelompok nanti. Ya, selesai. Ya, setelah Kak sudah tunjuk kembali. Ayo. Kalian boleh berkemas-kemas, tapi sebelum berkemas-kemas kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kalian pelajari tadi ya. Sudah paham ya? Ada kesulitan nggak? Kira-kira pelajaran hari ini membosankan nggak? Apakah kalian menikmatinya? Senang nggak? Ya. Ada yang kesulitan? Ada ya. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah kita lalui dengan baik. Kalian sudah paham tentang materinya. Untuk minggu depan kalian akan belajar tentang nilai-nilai uang, ya. Nilai-nilai uang. Supaya apa? Supaya kalian tahu nilainya, kalau beli nggak bingung. Oh, habisnya sekian, gitu ya. Nah, terus selain nilai uang, fungsi uang nanti akan kalian pelajari fungsi uang. Untuk itu kalian baca di rumah mengenai hal tersebut, dipelajari sebelum pelajaran minggu depan, sehingga nanti kalau pas pelajaran kalian lebih cepat paham ya. Jadi dibaca dulu materinya. Nah, sebelum kita pulang, silakan dipimpin berdoa dulu. Mas Rian ya, Mas Rian. Yang lainnya giliran besok. Di tempat